Haleluya. Salam mereaksi video Dogitan yang mengatakan bahwa Kristen itu didirikan oleh Paulus. Ini kan ide yang saya munculkan ketika hampir 30 tahun yang lalu ketika saya kuliah dan saya mengajar di SMA Muhammadiyah. Terus saya tulis banyak diktat untuk mempengaruhi orang Kristen agar masuk kepada keyakinan saya. Ini diteruskan oleh mereka yang TOLOL. Ini dia videonya. Saya sebagai orang yang belajar Bible, saya tidak mau subjektif. Saya tidak mau karena bukan agama saya, maka saya bersikap tidak jujur. Saya nggak mau begitu. Saya masih menganggap bahwa di dalam kitabnya orang Kristen itu masih ada kebenaran, masih ada firman Tuhan, masih ada. Tetapi orang Kristen yang sekarang ini itu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Sedangkan Yesus sendiri di dalam Paulus bahwa ngakunya sebagai Tuhan atau sebagai Nabi. Menurut pengetahuan Bapak, yang mengatakan Yesus Tuhan kan pendeta. Tetapi Yesus sendiri nggak mengatakan di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 5. Ketika dia ditolak di Nazaret, dia bilang apa? Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumah Yesus. Itu Yesus kan ngomongin siapa? Diri sendiri-dirinya. Lagi ngomongin diri sendiri. Berarti kan Yesus nggak punya nabi. Saya sebagai orang yang belajar Bible, baru saya sadari bahwa datangnya saya ke Amerika dan dijadikan tersangka oleh Indonesia agar saya bebas menjawab orang-orang kadrun Konoha seperti ini. Dia mengatakan bahwa sebagai orang yang belajar Bible, katanya, belajar. Bedakan cara belajar saya yang komprehensif. Artinya kelengkapan pemahaman saya tentang Alkitab, tentang Injil, tentang tokoh-tokoh pembaharu di dalam kekristenan. Anda nggak bisa main-main, termasuk pemahaman saya, pembelajaran saya tentang agama Konoha. Nggak bisa dilawan siapapun. Dan siapa yang berani untuk menantang saya ini bukan sebuah kesombongan. Tetapi apa yang saya lakukan, apa yang saya telaah, apa yang saya kaji tidak bisa dijawab oleh bahkan tokoh-tokoh nasional di Indonesia. Akan malu dan terbirit-birit karena tidak sanggup untuk memberikan jawaban yang memuaskan siapapun. Saya kritik kekristenan, saya kritik keyakinan saya bahwa pemahaman saya tentang Alkitab dan pemahaman saya dengan Al-Quran, lalu saya tabrakkan keduanya, akan menghasilkan orang itu harus terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Konsekuensi logis dari saya tabrakin. Bahkan begitu enaknya menjadi orang Kristen. Dan saya mengatakan, wah, pantas saja. Pernah saya mengatakan bahwa masuk Kristen itu nggak enak. Karena harus menyangkal diri dan memikul salib, memikul penderitaan. Tetapi orang-orang Kristen hari ini menikmati berkat Tuhan tanpa mengingat
penderitaan orang-orang yang sedang ada di dalam pelayanan penginjilan, sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke dusun-dusun, sampai ke pedalaman-pedalaman. Dan mereka naik turun gunung, melewati berbagai macam ancaman, binatang buas, bahkan ular, dan banyak mereka yang meregang nyawa. Bahkan banyak mereka yang menangis dan harus meninggal karena berbagai macam penyakit yang dialami oleh mereka para penginjil itu. Dan sekarang saudara-saudara, betapa menyenangkan kan kekristenan itu. Saya tidak minta dikasihani, tetapi pemahaman saya tentang Kristen ini sudah cukup. Kalau mereka mengatakan bahwa pendiri Kristen itu adalah Paulus, ini salah alamat, ya. Nanti sebelum saya menyakitkan, jawaban saya yang menyakitkan, saya akan sampaikan dulu beberapa inti dari pengajaran Paulus itu. Yang penting adalah pertama, persembahan diri kepada Allah. Paulus mengajarkan bagaimana mempersembahkan hidup ini sepenuhnya kepada Yesus, total, suatu ibadah yang sejati. Dan ia nasihatkan jemaat mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu yang ditulis di dalam, pasti saudara-saudara sudah hafal ayat ini. Bahkan sampai jemaat, bahkan bocah kecil hafal ayat ini. Roma berapa? Dogitang. Roma berapa dogitang? Ya, itulah. Yang kedua, kebangkitan. Paulus mengajarkan bahwa semua orang akan dibangkitkan dan bahwa baptisan bagi orang mati menegaskan kebenaran dan kebangkitan masa depan. Pasti bangkit. Gitu. Jadi kalau Anda tidak percaya hari berbangkit, sebenarnya bagi orang percaya nggak rugi. Andai pun tidak ada kebangkitan nanti, tetapi yang paling menakutkan adalah ketika benar-benar nanti ada kebangkitan. Rugilah Anda yang tidak percaya. Nah, itu yang dinyatakan di dalam kitab suci kamu itu, Dogi, bahwa 4361, wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtaruna biha wattabi'uni hadza siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Yesus itu benar-benar tahu hari kiamat. Maka jangan ragu tentang kiamat itu. Ikutlah aku. Ikut Yesus Kristus. Fattabi'uni, inilah jalan yang lurus. Ikut Yesus, jalan yang lurus. Lalu ada yang bertanya, itu mengganggu pikiran saya. Bertanya, Yesus tidak tahu hari kiamat. Baca baik-baik Alkitab. Bahkan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan. Yesuslah kebangkitan. Oh, jangan main-main. Yesuslah kebangkitan. Jadi dia tahu kebangkitan itu. Maka Mr. M itu mengatakan yang akan datang nanti untuk kedua kali itu adalah Isa Al-Masih. Sama dengan apa yang dipercayai oleh kami
Yang tetap percaya itu adalah adanya kebangkitan. Tetapi kebangkitan menurut kami sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Sedangkan kebangkitan menurut kamu dapat pahala 72 bidadari tambah istri kamu sekarang ini, Dogi Tang. Berapa orang? Dogi? 2 kan? Minimal 2 kan kamu? Istri ketika Kristen dan istri ketika sekarang ini. Nah, gimana Dogi? Rata-rata para mu'alaf itu begitu. 3. Makanya jangan bikin video ataupun viti-viti yang mempermalukan dirimu, Dogi. Yang ketiga adalah pembenaran melalui iman. Jadi seluruh hayat hidup ini adalah karena iman. Nggak bisa segala sesuatu itu dinilai dengan iman. Iman di sini sudah Anda pahami, saudara harus pahami apakah iman itu. Beliau mengajarkan bahwa solusi Allah untuk masalah dosa yang dihadapi seluruh umat manusia adalah pendamaian Yesus Kristus. Dari surga turun menjadi sama dengan manusia. Tetapi yang menghalangi kita untuk bernarasi, berhubungan, berkomunikasi dengan Dia adalah dosa. Dosa inilah yang harus dipatahkan dan itu harus lahir dari iman. Ini pentingnya iman itu. Kita hidup oleh iman. Bukan emen. Emen, tegak lurus. Kayak yang diajarkan oleh Plukus Suntur Kanjeng Arab. Bukan. Selanjutnya, udah berapa ini? Keempat rasanya. Kesatuan gereja. Ini bagaimana gereja ini bersatu. Sementara gereja ini sudah berpisah-pisah, pecah dari Katolik menjadi Protestan, terus sampai hari ini nih. Dan diperkirakan ada 16.000 denominasi di seluruh dunia ini. Yang kecil maupun yang gede. Dan gereja-gereja itu saling menyombongkan diri. Saling berbangga diri. Menurut pengajaran saya itu begini. Lihat betapa banyaknya, hai hamba-hamba Tuhan. Lihat betapa banyaknya orang-orang yang belum selamat. Oleh karena itu saya mengambil jalur tersendiri. Jalurnya adalah menginjil. Tiada hari tanpa menginjil. Tiada hari tanpa memberitakan firman Tuhan. Dan tiada hari tanpa bersaksi. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang mengambil posisi menjadi apologet, menjadi pencari jiwa. Terutama teman-teman saya yang main di TikTok, di YouTube. Ini luar biasa. Terima kasih. Hormat kepada Anda. Karena saya sangat terharu. Apalagi saya main TikTok ini, tiap hari, tiada hari tanpa jiwa-jiwa baru. Rupanya itu sebabnya ya. Yang kelima adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Paulus menekankan pentingnya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu dalam penjelasan-penjelasan yang luar biasa dan bisa dimengerti oleh sesiapapun hari ini. Oh begitu. Jadi bukan dongeng. Dan itu bukan mendirikan agama baru. Kristen, Yesus sumbernya. Yesuslah sumber segala pengajaran itu. Jadi kalau
Kalau Yesus mengajar begini, Paulus mengajar yang sama. Contoh, satu suami untuk satu istri. Paulus berkata, hendaklah penatua, bukan beristri banyak. Atau kalau ditambah oleh saya, bukan yang beristri banyak kayak Nabi Plukusuntur. Haleluya. Ada lucunya juga. Memang lucu itu penting. Ini adalah obat ngantuk yang tidak bisa dijual oleh siapapun. Hanya Saifuddin Ibrahim yang menyampaikan lelucon agamawi. Kemudian selanjutnya apalagi? Akhir zaman. Ini penting. Tentang akhir zaman ini tetap diperbaharui dari waktu ke waktu, dan apa yang diajarkan seperti hari kebangkitan, akulah kebangkitan kata Yesus. Paulus mengajarkan lebih detail lagi, menekankan pentingnya memahami akhir zaman dan dekatnya akhir zaman, dan bahwa seseorang harus siap untuk itu. Nah, selain ajaran-ajarannya, Paulus juga memberikan teladan yang baik, di antaranya teguh dan bersukacita dalam melakukan pelayanan dan tidak mengeluh atas penderitaannya. Bahkan ia bersukacita karena dalam kelemahannya kuasa Tuhan justru semakin nyata. Dogitan, agar kamu sedikit mengerti ya, kamu kenapa sih bisa menjadi pengikut Plukusuntur? Karena janji sorga 72 itu ya. Kamu ulangi lagi omonganmu, saya akan mengatakan lebih keras lagi bahwa Paulus lebih baik dari ajaran Kanjeng Konoha Arab. Paulus tidak menyuruh membawa senjata tajam untuk nakut-nakutin orang, sama dengan Tuhan Yesus Kristus juga mengajarkan yang sama. Berarti sama kan? Tidak mengajarkan itu. Yesus mengatakan satu laki untuk satu istri. Paulus mengajarkan hal yang sama. Tidak seperti yang diajarkan oleh Plukusuntur Konoha Arab. Dia menetapkan hanya boleh 4 cewek dalam satu kamar, satu rumah. Tetapi dia melakukan pelanggaran. Dia tidur dengan 30 wanita, dikawinin 23, yang dijadikan permaisuri 11, dan diangkat jadi ratu adalah Ummul Mukminin Aisyah. Ngaisyah. Berani bantah? Nanti saya sobek-sobek mulutmu. Kasihan Dogi. Kamu silakan ya menghina saya. Nggak ada sakit sama sekali. Tapi ingat, saya bukan saja menghina kamu, tapi orang yang paling kamu hormati sekarang ini dalam hidupmu, itu yang akan saya labrak, seperti apa yang dilakukan oleh Zuma. Ya, pengkhianat. Kamu hanyalah bukan pribumi, maaf. Kamu nggak akan berani berbicara seperti saya. Apalagi sekarang saya sudah ada di sebuah negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah perjanjian.
yang luar biasa bagi saya. Jadi coba itu, Tuhan Yesus ngajarin apa lagi? Etika moral. Etika moral adalah etika tertinggi yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Lebih daripada itu, Paulus memiliki etika yang sangat terhormat sekali. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus, dan jangan malu karena aku orang hukuman, orang yang pernah penjara. Melainkan ikutlah menderita karena Injil Allah oleh kekuatan Allah. Mari kita lakukan itu. Ini dogitang. Kamu silakan sesatkan siapa saja dari orang Kristen ya. Sesatkan orang Kristen yang bisa kamu sesatkan. Apalagi kalian itu mutar-mutar potong-potong video saya. Silakan dipotong-potong. Katanya Pendeta Saifuddin Ibrahim melarang orang masuk Kristen. 24 jam saya memberitakan Injil. Masa saya melarang? Jadi kata-kata di belakangnya itu, saudara-saudara, ya, kenapa? Karena banyak orang Kristen ini memang jahat. Pendetanya aja banyak yang melakukan. Banyak yang masuk penjara gara-gara main peyempuang. Main peyep. Entah di Jakarta, di Medan, di Surabaya. Itu namanya jahat. Tetapi ada kata di belakangnya, apalagi masuk agama Plukusuntur. Jangan. Ikutlah Yesus Kristus yang benar. Bukan agama. Juga bukan ajaran-ajaran yang dibuat oleh manusia. Tunjukkan sikap orang yang benar adalah cinta Tuhan Yesus Kristus. Gak usah ikut agama. Memang saya mengatakan jangan ikut agama Kristen, karena Kristen bukan sebuah agama. Kristen adalah sistem percaya dengan iman yang kokoh dan kuat. Jangan dipermainkan oleh gereja-gereja yang mengajarkan hal-hal yang aneh itu. Menangkan jiwa, itu yang saya ajak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.